Siomay seperti yang kita ketahui, adalah makanan yang dapat dijumpai di berbagai tempat seperti pinggir jalan, kantin, pasar, bahkan di tempat-tempat mewah seperti mal. Hidangan ini telah menjadi familiar di telinga masyarakat Indonesia. Terbuat dari adonan terigu dan daging ikan giling, siomay disajikan dengan saus kacang yang lezat dan kental. Pada dasarnya, siomay ini enak dinikmati di siang hari dengan perasan jeruk nipis yang segar. Ditambah dengan campuran seperti kentang, kol, dan pare, siomay dapat membuat perut kenyang. Selain itu, harganya yang terjangkau membuat banyak orang menyukai makanan ini, termasuk penulis pribadi yang sering menjadikannya sebagai alternatif saat malas makan nasi. Namun, baru-baru ini heboh mengenai kasus siomay tikus di Morowali yang menjadi perbincangan hangat selama seminggu ini. Kejadian ini bermula ketika seorang wanita dengan inisial AG membeli siomay yang diduga mengandung bahan mencurigakan di dalamnya, yaitu kulit yang dilapisi bulu-bulu halus yang dianggap sebagai tikus. Video mengenai siomay tikus ini akhirnya viral di internet dan mendapatkan banyak tanggapan dari netizen. Berita ini pun sampai ke pihak kepolisian Morowali, yang kemudian melakukan investigasi terhadap pedagang yang terkait. Namun, sampai saat ini, pihak kepolisian masih kesulitan membuktikan apakah siomay tersebut benar-benar terbuat dari tikus. Kesulitan dalam investigasi ini disebabkan oleh fakta bahwa pembeli tidak mengenal penjual tersebut, mungkin karena membeli dari pedagang keliling sehingga sulit untuk melacaknya. Banyak pedagang siomay di sekitar lokasi tempat AG membeli yang diperiksa oleh polisi, namun hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada yang menggunakan daging tikus. Yang menarik, pembuat video tersebut akhirnya mengakui bahwa hanya iseng dan tidak yakin apakah itu benar-benar tikus atau bukan. Hal ini perlu diwaspadai. Sang pembuat video tiba-tiba menyebutnya hanya sebagai lelucon setelah videonya menjadi viral. Padahal, menurut pendapat penulis, video tersebut dapat berdampak besar bagi para penjual siomay di Morowali. Apalagi, narasi dalam video tersebut memperingatkan orang-orang untuk berhati-hati saat membeli siomay di Morowali. Mungkin sang pembuat video tidak menyadari seberapa besar pengaruh kata-katanya. Saat ini, polisi masih terus mengusut kasus ini dan mencari kebenarannya. Namun, polisi juga perlu memeriksa pembuat video yang memberikan pernyataan tanpa dasar dan menyebabkan kehebohan di mana-mana dengan video yang belum tentu kebenarannya. Mungkin tidak ada siomay tikus, mungkin ini hanya hoaks. Bagaimana jika memang begitu? Namun, isu mengenai makanan yang menggunakan daging tikus bukanlah sesuatu yang baru. Sejak dulu, pedagang bakso seringkali terkena isu mengenai penggunaan daging tikus. Selain itu, ada juga penjual ayam goreng yang diisukan menggunakan ayam tiren. Selalu ada saja isu semacam itu, dan dalam kasus siomay, kali ini isu tersebut menyebutkan penggunaan ikan sapu-sapu. Baru kali ini isunya tentang penggunaan tikus. Memang agak sulit membedakan antara daging yang benar-benar daging tikus dengan daging lainnya. Terlebih jika daging tersebut sudah diolah menjadi bakso atau bahan makanan lainnya. Namun, yang penulis ketahui adalah daging tikus memiliki tekstur yang lebih basah dan berminyak. Namun, sekali lagi, sulit untuk membuktikannya setelah daging tersebut diolah. Penting untuk dicatat bahwa makanan yang dijual dengan harga murah, seperti bakso murah dan siomay murah, tidak berarti menggunakan daging yang tidak layak. Biasanya, penjual menggunakan lebih sedikit daging dan lebih banyak menggunakan bahan lain seperti terigu agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam kasus siomay tikus di Morowali, diperlukan kejelian dan kehati-hatian dalam menanggapi berita tersebut. Sebagai konsumen, penting bagi kita untuk tetap waspada dan mengedepankan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum membuat kesimpulan. Kita tidak boleh terjebak dalam spekulasi dan isu tanpa bukti yang dapat merugikan pedagang yang tidak bersalah. Dalam menghadapi isu-isu seperti ini, baiknya kita mempercayai otoritas yang berwenang, seperti polisi, untuk melakukan penyelidikan dan mengungkap kebenaran di balik kasus tersebut. Hanya dengan cara ini kita dapat memperoleh informasi yang akurat dan berbasis fakta mengenai kejadian tersebut. Terakhir, sebagai konsumen, tetaplah bijak dalam memilih makanan dan mempercayai sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan mudah terpengaruh oleh rumor dan berita yang belum terbukti kebenarannya. Kesehatan dan keselamatan kita sebagai konsumen harus selalu menjadi prioritas utama.